Jadi pada dasarnya dalam dunia perdagangan itu biasanya kecurangan itu untuk meningkatkan nilai jual, sehingga sesuatu yang tadinya murah jadi mahal. Jadi pada dasarnya yang murah bagaimana dicurangi sehingga menjadi itu pastinya. Tetapi ini tidak, agar cepat laku. Karena seandainya begini, kalau seandainya tadi Sayyaroh bawa si anak ini Yusuf, kalau lama kelamaan keluarganya ini bakalan nggak jadi duit nih, ngerti nggak? Boro-boro bisa jadi duit, bakalan nggak jadi duit. Ini coba deh, saya lagi butuh uang ini, saya lagi mau ada perjalanan, gopek kek. Siapa yang nggak tergiur misalnya di atas 10 juta dijual gopek, gitu nggak? Bisa. Nah, yang terjadi pada kalau diceritakannya tadi ini Yusuf, ya, bahkan akan berubah orang membelinya dengan harga yang mahal. Bisa dipahami? Ini yang jadi kalau mau diterjemahkan lagi, dengan kurang disebabkan jadi ada yang samanan qalilan. Paham? Beda kita dapat suri bahasa. Dulu 8 ya, yang beli cuma 2 geledah rumah udah takut beli 200.000. Iya, karena kita ngelihat orang gotong di jalan gotong royong tuh semua pada gotong spring bed macam-macam. Ya, jadi nauzubillah min dzalik. Nah, ini bentuk kecurangannya tadi. Nah, itu yang disebut dengan bakhsin. Bisa karena kan, tapi kan tidak mungkin menerjemahkan sepanjang itu. Ya, tidak mungkin menerjemahkan sepanjang itu, maka diterjemahkanlah dengan bisa bakhsin, dengan harga yang murah. Oke. Berapa harga yang murah? Dirinci lagi, darahim. Darahim itu jamak dari dirham. Dirham. Dengan harga yang kurang disebabkan karena kecurangan, dengan harga yang murah karena menyembunyikan kelebihan. Itu harus dengan bahasa yang singkat, ya, bisa dipahami orang. Darohim hanya beberapa dirham. Diperkuat lagi ma'dudah. Ini dari kata adada. Dan ya mudah dengan ini.
Artinya, ada artinya menghitung, membilang. Sehingga ma'dudat yang darahima ma'dudat, beberapa dirham yang bisa dihitung. Ini malah menyebutnya dihitung dengan jari. Berarti kalau dihitung dengan jari nggak disebut di situ. Cuman hanya disebut target mereka bukan mendapat untung dari situ. Bisa ketahuan masuk pikiran kita ketika kita membaca cerita Yusuf. Wasyarauhu, yuk. Tidak kita lihat terjemahannya, kita belajar menterjemah tanpa terjemahan. Wasyarau wa gulam. Siapa? Yusuf. Kita lihat di sini, kita dengar, kemudian mainkan imajinasi kita. Kebayang nggak oleh kita? Jadi ada visualisasi, ada imajinasi. Ya. Wasyarauhu, dan mereka tadi dalam tafsir disebut ya, itu lebih dengan jual sayur, ya, itu dengan jual ya, sama kita nanya ini, kam samanuhu hadza, berapa harga? Tapi biasanya dalam bahasa sehari-hari samanu itu nggak disebut lagi. Kadang-kadang begitu aja. Coba kalau kita beli ke pasar dengan barangnya, apa harga? Kita tinggal ambil barangnya. Ini tapi maksudnya harganya, samanun, harga. Samanan, harga yang murah. Darahima, beberapa dirham, ma'dud. Paham? Sengaja lambat biar kita betul-betul berangkat sama-sama. Ini walaupun pendek, ya, nggak ada masalah. Berapa lama selesai surat Yusuf nggak ada masalah. Target kita bukan selesai, tapi faham. Setuju nggak? Nah gitu. Karena saya berharap ketika bacanya tadi minimal kita sudah bergeser lah dari posisi semula. Kalau posisi semula hanya sekedar baca sekarang saya harapkan mudah-mudahan kita sudah dapat sesuatu dari baca itu. Ya. Wasyarauhu, dan mereka ya. Darahim, hanya beberapa dirham, ma'dudah yang dapat Nah, jadi kalau kita artikan hitung dengan jari tidak lebih dari 10 dirham. Menggambarkan betapa murahnya. Kita teruskan. Wa kanu fihi minaz zahidin. Ini dia. Hakikatnya diungkap di sini.
Ayat ini saya berharap kita betul-betul dapat sesuatu dari ayat ini. Karena Allah menggunakan bahasa-bahasa yang membuat kita untuk berfikir berkali-kali. Wa kanu fihi minaz zahidin. Oke. Saya lompat di sini dulu deh supaya bisa kita ini. Zahidin. Dalam pelajaran pengajian yang sering kita dengar, kita mendengar kata zuhud. Pernah dengar? Ya, kita pernah dengar kata zuhud. Apa zuhud itu? Tidak menginginkan banyak keinginan atau tidak banyak keinginan. Ya. Gimana, Bu? Inian dunia? Oh, tidak menginginkan secara dunia? Oh iya, maaf. Sederhana boleh. Ya. Nah, coba. Kalau dari sini ya, siapa yang kira pantas untuk kita sebut zuhud hari ini? Ya, maaf. Coba kita zuhud. Saya mobil mewah. Zuhud nggak saya? Zuhud. Saya branded. Makanya teori dengan kenyataan itu sulit, ya. Mudah-mudahan paham apa yang saya maksud, ya. Ini begitu. Kita berteriak-teriak agar kita zuhud, agar kita zuhud, agar kita zuhud. Iya. Jam aja harganya miliaran. Zuhud naon. Nah, saya ketika tertarik seseorang kepada sesuatu yang pada umumnya orang tertarik sesuatu itu. Misalnya branded, ya, dengan rumah yang wah, tangan siapa yang nggak tertarik? Semua tertarik. Orang tidak tertarik kepada orang lain namanya zuhud. Ya. Saya bawa ke sini dulu supaya nanti kita bisa masuk di sini. Ini nanti poin pentingnya di ayat ini di sini nih. Jadi sebelum sini saya bawa di sini. Orang tertarik itu ini tidak kalau saja mereka mengerti siapa Yusuf,
Ya. Ini kalau kebuka ini, semua orang akan tertarik. Buka tadi terbuka siapa karena dia tidak mencari tahu, gitu langsung dalam kira bahasa kita sekarang, sehingga dia tidak tertarik. Bahkan orang di pasar itu siapa itu tidak tertarik. Ya, zahidin di sini diartikan dengan tidak tertarik. Kita balik sini. Wakanu dan adalah mereka. Siapa mereka? Sama dengan mereka di sini. Kan? Wakanu dan adalah mereka sama dengan mereka di sini. Atau juga mereka di sini mereka ini ditambah lagi dengan yang beli. Ya, dengan yang beli. Fihi terhadapnya wakanu dan ada baik mereka itu tadi menemukan yang jual maupun zahidin, termasuk orang-orang yang tidak tertarik untuk memiliki. Ibu ada spring bed bu, harganya 200. Kita di rumah udah punya semua spring bed, tapi kan dengan harganya 200 ya udah deh. Kan? Gitu. Kita di rumah sudah punya spring bed semua, buat apa beli lagi? Tapi karena ditawarin harga 200, harga yang sama, ya udah deh. Ya udah deh. Kebayang nggak? Nah ini disebut tadi minaz zahidin. Jadi ini bukan zuhud seperti pelajaran agama yang saya tanya tadi, tapi ini satu akar kata. Ya. Ini arahnya zahidin ini satu akar kata. Nanya tadi, tidak menginginkan terhadap siapa? Tidak ingin kepada siapa? Fihi. Kan sesuatu, maka harga kan begitu. Gitu. Iya kan? Itu ibu kalau pergi ke Riau, pergi ke Jambi, itu sepanjang jalan itu sawit semua bu. Masuk ke dalam itu sawit semua. Kalau di Riau sekarang sudah susah itu menemukan hutan, semua sudah jadi sawit. Tapi kok mahal ya? Ada yang salah ini memang, ada yang salah. Sawit kita sedikit. Ya orang ya, nggak tahulah saya itu ya. Nggak tahulah saya itu. Ayak naon, saya nggak ngerti lah itu. Saya nggak berani mendetailkan itu ya. Tapi yang jelas di sini tadi,
dan adalah mereka fihi terhadap Yusuf minaz zahidin, termasuk orang yang tidak tertarik, termasuk orang yang tidak. Balikin lagi nanti ya, kita balikin jual itu dari dibeli seseorang di Mesir, kemudian masuk penjara, kemudian menjadi takwil mimpi, mimpin penguasa Mesir. Bagaimana perasaan yang kemarin jual? Ya Allah, coba gitu. Nah, wakanu, dan adalah mereka fihi terhadap Yusuf itu, terhadapnya minaz zahidin, termasuk orang-orang yang tidak menginginkan, karena mungkin pulang lagi dalam mendingan dijual, pulang dapat, tapi yang jelas pulangnya nggak berat. Oke, satu. Yang kedua, ini nanti bisa jadi kita disebut penculik kalau bahasa sekarang, ya kan? Kalau bahasa sekarang kita bisa disebut sama keluarga. Jadi ini nggak jadi uang sama sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nalar rusak seperti ini akan ada sepanjang sejarah manusia. Ya, saya sebut ini nalar-nalar rusak ini, nalar-nalar salah ini akan terus ada. Itu sebabnya tadi tidak nama Sayyaroh itu di mana bahkan Yusuf gulam tidak disebut Yusufnya, disebut gulam. Nah, inilah poin-poin ini yang kehidupan hari-hari dan perilaku saya ada sepanjang sejarah manusia, sepanjang sejarah manusia. Nah, dalam Islam tadi ketika kita menemukan sesuatu benda itu diumumkan terlebih dahulu, tidak boleh dijadikan hak milik. Tapi terlalu mulu kalau kita bahas itu, boro-boro itu Pak Ustadz, orang yang ada aja bisa digondol. Sulit menalar dan sulit untuk menakar bagaimana kadar keimanan kita, bangsa kita pada hari ini. Ini kita bicara yang mayoritas, ya. Banyak antara kita yang baik, tapi jumlah yang baik itu belum menjadi mayoritas sebenarnya. Contoh, di dalam surat Al-Qalam, ada cerita tentang pemilik kebun, Ashabul Jannah. Ini konon adalah anak-anak dari seorang tajir, seorang sultan kalau bahasa sekarang, ya. Anak-anak yang mendapatkan warisan dari ayahnya, kemudian warisannya itu berupa kebun. Si ayahnya adalah orang yang dermawan, tapi begitu ayahnya meninggal, harta ayah ini turun kepada mereka. Mereka dominan bertolak belakang dengan ayahnya. Kalau ayahnya dermawan, mereka malah bakhil jiddan. Apa itu bakhil jiddan itu? Itu kalau sudah pakai bahasa jiddan itu, bahasa kitanya banget. Ya, bakhil jiddan itu bakhil banget gitu loh. Ya. Nah, di antara mereka itu ada yang sebenarnya yang dermawan, yang bakhil itu dominan, kalau disebut itu 10, ya. Yang 7-nya yang bakhil, yang tiga yang baik ini akhirnya terbawa. Enggak punya pilihan lain. Kan kalau dalam bahasa demokrasi kan 50+1.
plus 1. Maka disebutlah dominan. Sehingga kasihan kan yang 49-nya lagi. Ya. Ini salah satu contoh tadi. Nah, kita berupaya mudah-mudahan kita konsentrasi ke turunan kita, mudah-mudahan nanti bisa merembet menjadi dominan. Karena orang belum dominan sekarang belajar tahsin, belajar Quran begini. Ya. Dan jujur tadabbur seperti ini baru hari ini, karena yang buat saya. Kalau ada orang yang menyebut belajar mengajarkan tadabbur, tanya dia dapat. Saya mau menjual ayat, saya nggak ikhlas, nggak ridho dunia akhirat kalau untuk itu. Tapi kalau untuk menyumbangkan Quran, silahkan pakai, tidak usah pakai minta izin sama saya. Silahkan pakai. Ini selama betul-betul mempunyai kapasitas minimal sedikit bahasa Arab dan sedikit tahsinnya. Ya, silahkan kembangkan dimanapun. Minta izin dengan saya. Insya Allah sudah saya izinkan sebelum minta izin. Selamat untuk mengembangkan Quran. Ya, kita kembali. Wasyarauhu dan mereka menjual bisamanim baksin. Kata kuncinya tadi sama karena kecurangan. Nah, ini kan berarti perlu dibahas. Biasanya isinya sama lemper, Harga lemper berapa? Paling mahal lah di seputaran sini. 3.000. Oke, saya sebut 4.000 lah harga lemper paling mahal. Itu sudah lemper spesial itu yang 4.000. Ya, untuk ukuran larangan dan belum. Saya beli 4.000, kemudian saya packing, bungkusnya bagus banget. Ya. Itu isi lempernya cuma 3. 10.000. Saya mau menyebutkan promosi semacam makanan. Ya, ini nggak lebih dari segini. Bermacam-macam cara orang hari ini. Gampang terbawa arus. Sebenarnya soalannya antara isi sama bungkus pentingan mana? Pentingan isi. Lemper ada logikanya. Kalau lemper itu gelinding-gelinding aja, apa memang isinya nggak ada bungkus? Itu logika. Saya bilang menyesatkan sebenarnya, ya. Jadi inilah dunia sedang berputar. Ya, bagaimana intinya? Bagaimana orang bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari apa yang dilakukannya, bahkan cenderung tidak mengabaikan, tidak memperhatikan persoalan halal dan haram. Padahal jelas wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang tertarik untuk mendapatkan rupiah dengan curang tadi. Karena ujungnya celaka. Nauzubillahi min zalik. Wa fihi terhadap Yusuf zahidin, termasuk orang yang tidak tertarik kepada si gulam tadi.
Itu sebabnya dijual dengan harga yang murah. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, pertama tadi kata kuncinya bisa manimbaksin. Ya. Beda dengan samanan qali, walaupun diterjemahkannya sama, tapi hakikatnya beda. Ya, satu. Yang kedua, zahidin. Tidak tertarik kepada sesuatu. Sekarang kan kembali lagi, ketertarikan seseorang kepada sesuatu menggambarkan seorang itu. Orang yang tertarik dengan materi berarti orientasi hidupnya hanya seputar materi. Tertarik dan tidak tertarik ini memang sebegini. Tidak ada yang tidak tertarik dengan materi. Tapi kemudian dibagi lagi. Ada orang yang menjadikan materi itu sebagai tujuan. Ada yang menjadikan materi sarana. Yang tepat mana? Sarana. Kalau dengan niat itu, silakan cari banyaknya. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Ya. Harta yang banyak, uang yang banyak, sudah berbuat, silakan. Jelas harta itu hanyalah sarana dia untuk membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta sebagai tujuan. Kalau harta sebagai tujuan, semua sudah ada pilihannya. Sekarang kembali kepada kita. Bahkan contoh-contoh orang yang zahidin itu banyak, contoh-contoh orang yang atakasur juga sudah banyak. Ya, kita tinggal menentukan. Yang jelas berdasarkan surat, kita sangat digugah emosional kita betapa kasihannya kita kepada Yusuf, diperlakukan seperti barang dagangan yang tidak ada harganya. Tapi itulah perjalanan hidup seorang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Barangkali inilah yang menjadi bekal dia nanti bisa tampil menjadi amir di Mesir. Semua yang dalam catatan kita tadi yang tidak baik dalam hidup ini, kita simpan dengan kita jadikan sebagai pelajaran. Kita kembali tadi, ada tips. Gulam fatah, habis fatah rijal, habis rijal syaibun. Bahkan sekarang belum nyampe rijal dah banyak yang beruban. Ya, sekarang sudah banyak yang beruban, anak-anak sudah banyak yang beruban. Nah, uban di sini dalam artian hidup. Mudah sejalan fisik kita ini dengan umur. Muslim pakai gamis seragam, kemudian joget-joget, nauzubillah min zalik. Itu tidak boleh terjadi. Pertama, dia malu dengan umur, dia malu dengan pakaian. Seharusnya pakaian kita mempengaruhi kita. Betul nggak? Pakaian. Ya, saya di jalanan lebih kalem kalau ini daripada saya pakai ini kaos ini. Ya, pakai tapi pakaian itu tidak mempengaruhinya. Ada istilah malu sama umur, malu sama malu sama kaum muslimah yang nauzubillah apa karena ikut-ikutan atau karena latah. Mudah-mudahan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bagaimana bisa mendapatkan generasi yang soleh-soleha kalau kelakuan kita sendiri seperti itu. Ya, nauzubillah min zalik, kita juga tidak tahu kita ke depannya, tapi yang jelas sekarang ini kita berusaha. Karena tadi syubanul yaum rijalul ghad. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, dewasa besok. Baik hari ini, insya Allah baik besok. Benar menyikapi waktu hari ini, insya Allah akan berujung benar besok. Kita berharap mudah-mudahan tadabbur ini bagian dari kebenaran yang kita berharap ke depannya kita akan menuai kebenaran dan kebaikan. Amin. Saja ngaji serang. Hamdika asyhadu an la wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.